Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Prestasi, selamat datang untuk kalian yang lolos ke tahap berikutnya, yaitu Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten tahun 2022. Selamat bergabung khususnya untuk Sobat Prestasi bidang astronomi. Bersama saya, Safira Gasani akan memandu jalannya acara sosialisasi Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten jenjang SMA MA tahun 2022. Sebelumnya sudah ada tim pembina bersama saya, ada Bapak Dr. Hakim L. Malasan MSc, Dr. M. Irfan Hakim MSI, dan Bapak Evan Irawan Akbar MSI, selaku tim juri dan pembina bidang astronomi. Selamat siang Bapak Hakim, Bapak Irfan, dan Bapak Evan. Apa kabar? Kabar baik Mbak Safira. Selamat siang Sobat Prestasi. Baik Pak, semoga semua sehat selalu ya Pak ya. Amin, alhamdulillah. Baik, selanjutnya, mari kita dengarkan arahan sekaligus informasi dalam pelaksanaan teknis persiapan menuju Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten tahun 2022 bidang astronomi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. M. Irfan Hakim MSI, lalu pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Evan Irawan Akbar MSI, selaku tim juri dan pembina bidang astronomi. Kepada Bapak Irfan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sobat Prestasi, pada video ini kami akan menjelaskan cara untuk masuk ke laman INBK dan mengisikan data diri sebelum memulai pengerjaan soal-soal OSN tingkat kota kabupaten berbasis komputer tahun 2022 ini. Perlu kita perhatikan bahwa mengisikan data diri dengan baik dan benar, membaca petunjuk pengerjaan soal-soal adalah bagian amat penting dalam kompetisi sains, baik di tingkat kota, kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional. Setiap ketidakhati-hatian dan ketidakseksamaan dalam mengisi data akan merugikan diri sendiri. Nah, sebagai panduan umum untuk pelaksanaan tes ini, pertama adalah bahwa tes akan dilaksanakan pada hari Rabu 25 Mei 2022. Kita akan memulainya untuk waktu Indonesia Barat adalah 8 selama 120 menit atau 2 jam. Sobat Prestasi yang berada di waktu Indonesia yang lain tentu menyesuaikan. Apabila waktu Indonesia Tengah tentu dimulai jam 9, untuk waktu Indonesia Timur dimulai jam 10 menurut zona waktu masing-masing. Jadi mohon diperhatikan zona waktu masing-masing. Namun durasinya sama semuanya, selama 2 jam. Kemudian bahwa kesempatan melakukan tes ini hanya 1 kali, yang berarti hanya disediakan untuk waktu di tanggal tersebut dan di jam yang sudah ditayangkan di video ini. Kemudian mengenai jumlah soal, ada 40 buah soal untuk dijawab, dan boleh menggunakan kalkulator selama tes, selama kalkulator tersebut tidak ada fitur grafik. Nah, kemudian hal yang khusus terkait dengan soal, ada 3 jenis soal yang akan disediakan pada tes OSNK ini. Yang pertama adalah jenis pilihan ganda, yang berarti ada jumlah pilihan yang benar untuk soal jenis ini hanya ada 1. Kemudian jenis soal pilihan ganda kompleks, maksudnya adalah bahwa jumlah pilihan yang benar untuk jenis soal ini setidaknya ada 1 atau lebih dari 1. Kemudian satu lagi adalah jenis soal pilihan benar salah. Nah, untuk setiap soal dengan jenis pilihan ganda dan pilihan benar salah, jawaban yang benar akan kami beri nilai 1, kemudian jawaban salah bernilai 0, dan bila tidak menjawab, nilainya adalah 0 juga. Berbeda halnya dengan pilihan ganda kompleks. Karena ada 1 atau lebih pilihan yang benar, jika ditotal seluruh jawaban benar akan bernilai 1.
Sebaliknya, seluruh jawaban salah jika ditotal nilainya adalah -1. Dan jika tidak menjawab sama sekali, nilainya adalah 0. Jadi perhatikan di sini ada nilai pengurang, ada nilai minus. Nah, kemudian ini adalah contoh bagaimana laman web nanti yang akan kalian temukan pada saat sudah diberi username, sudah diberi password. Ini adalah identitas kalian, jadi tolong dicatat betul-betul identitas kalian sebagai peserta OSNK tahun 2022 ini. Nah, kemudian ketika sudah diisikan dengan benar, maka nanti ditanya ulang, ada konfirmasi tentang data. Harus diisikan kembali nama peserta, kemudian tanggal lahir di sini. Nah, kemudian satu lagi adalah token. Nah, token ini mohon dibedakan dengan password. Ini adalah semacam kunci masuk yang diberikan oleh proktor, oleh pengawas yang ada di sekolah masing-masing atau di tempat tes masing-masing. Jadi harap diperhatikan di sini, selain password ada token yang harus diingat atau dicatat atau ditanyakan bila mana memang diperlukan, misalkan pada pengulangan login yang berikutnya, misalkan login yang kedua dan seterusnya, token akan berganti. Jadi tolong diperhatikan. Nah, setelah berhasil memasukkan data yang dibutuhkan untuk masuk ke laman tes ini, maka masih ditanya konfirmasi apakah sudah siap untuk memulai tes, sekaligus diberi informasi sudah betulkah tes yang akan dimasuki ini, bahwa nama tesnya adalah OSNK bidang astronomi misalkan, atau salah bidangnya. Nah, tolong diperhatikan data ini, termasuk juga waktu tesnya dan juga durasinya selama 2 jam atau 120 menit. Ini adalah simulasi bagaimana laman web tes yang sesungguhnya. Tapi jangan khawatir, Sobat Prestasi, kita juga kami juga menyediakan waktu untuk simulasi. Simulasi tes OSNK dijadwalkan insya Allah mulai tanggal 17 hingga 20 Mei. Diberi waktunya bebas, tidak seperti tes sebenarnya yang hanya 2 jam. Direncanakan bisa diakses mulai jam 8 sampai jam 5 sore, jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, setelah kalian klik tombol mulai, maka peserta kalian, Sobat Prestasi, bisa masuk ke tampilan seperti yang ada di slide ini. Jadi pada slide ini kurang lebih ini memandu Sobat Prestasi untuk nyaman mengaksesnya, misalkan pada pojok kiri atas supaya ukuran huruf bisa lebih besar atau mungkin dikecilkan, atau mengenai informasi soal, mungkin penjelasan tentang soal, data yang dibutuhkan, tetapi khusus untuk soal, kami mengambil kebijakan supaya konstanta, misalkan konstanta astronomi ataupun data astronomi itu langsung dicantumkan pada naskah soal. Jadi di bagian tengah, Sobat Prestasi bisa lihat di situ ada naskah soalnya. Jangan khawatir, data ataupun konstanta astronomi yang dibutuhkan langsung tercantum di sana tanpa harus mengakses misalkan informasi soal dan seterusnya. Begitu juga informasi yang lain yang dibutuhkan, misalkan sisa waktu, lalu daftar soal atau peta soal seperti apa saja jumlahnya, mana saja yang sudah diisikan dan seterusnya. Kemudian yang bawah itu adalah navigasi, akan berpindah ke soal yang mana, termasuk juga menandai apabila ada pilihan yang meragukan untuk membantu Sobat Prestasi nanti ditunda dulu misalkan untuk dilanjutkan berikutnya. Baik, sementara dari saya demikian dan penjelasan lebih lanjut akan dilanjutkan oleh Pak Evan. Silakan Pak Evan. Terima kasih Pak Irfan Hakim. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Irfan ya,
Di sudut kiri atas itu ada informasi tentang nomor soal. Di teman-teman sudah sampai di soal nomor berapa. Soal ini akan diacak. Jadi nomor soal kalian dengan peserta yang lain ya, dengan sobat prestasi yang lain, itu akan berbeda. Walaupun sama-sama soal nomor 7 misalnya ya. Nah, tapi ini informasi untuk sobat prestasi bahwa sobat prestasi sekarang sedang sampai di nomor berapa. Kemudian di bawahnya, next, itu ada 3 huruf A itu ya. Di situ kalau kita tekan, maka soal itu akan berubah ukurannya. Apakah kecil, medium, atau yang lebih besar. Itu untuk memudahkan sobat prestasi membaca soal. Kalau kurang jelas bisa diperbesar, kalau terlalu besar bisa diperkecil gitu ya. Dan kita lanjut. Nah, di bagian bawah itu ada 2 tombol di kiri dan kanan. Itu untuk berpindah soal, baik soal yang sebelumnya maupun soal berikutnya. Nah, apabila sobat prestasi ragu-ragu untuk menjawab soal, di tengah itu ada 1 tombol ragu-ragu. Nah, sobat prestasi bisa tekan itu, nanti akan ada penanda khusus yang muncul yang memberi warna bahwa soal itu masih ragu-ragu. Ya, next. Nah, di atas ini ada informasi soal, seperti yang disampaikan oleh Pak Irfan tadi bahwa tipe soal ada 3. Jadi sebaiknya teman-teman sobat prestasi ini melihat fitur informasi soal, kira-kira soal ini mengharapkan dijawab dengan cara seperti apa, gitu ya. Kemudian next, di sebelahnya ada informasi sisa waktu tes. Tentu sisa waktu tes ini sedikit berbeda dengan sobat prestasi yang lain ya, karena ini dihitung dari sobat prestasi menekan tombol mulai tadi. Nah, secara umum waktunya 2 jam. Ya. Nah, di sini sobat prestasi bisa melihat waktunya masih berapa menit lagi. Next, di sebelah kanan itu ada fitur daftar soal. Kalau ini kita tekan, maka akan muncul 1 jendela yang baru yang berisi daftar nomor soal. Tadi kan soalnya sebanyak 40 ya. Nah, next. Nah, misalnya ini. Dari daftar nomor soal yang ada, itu ada beberapa kode warna. Soal tempat sobat prestasi berada itu berwarna biru. Jadi kalau sekarang sedang mengakses nomor 2, berarti nomor 2 akan menjadi warna biru. Untuk soal yang belum dijawab, akan memiliki background warna putih. Contohnya di situ soal nomor 8. Sedangkan soal yang sudah diisi, sudah dipilih jawabannya, akan memiliki latar belakang warna hitam. Next. Nah, dengan menggunakan daftar soal ini, sobat prestasi bisa memilih soal mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Misalnya dari soal 1, kemudian mengerjakan 2, 3, ingin kembali lagi ke soal nomor 1, itu bisa. Ya, jadi bebas dalam waktu 2 jam, sobat prestasi mau mengerjakan soal yang mana terlebih dahulu. Bisa langsung loncat-loncat selama belum menyelesaikan tesnya. Next. Kalau tadi sobat prestasi memilih tombol ragu-ragu, ya, maka di soal tertentu yang ragu-ragu tadi itu akan muncul warna kuning gitu. Itu tandanya sobat prestasi masih belum yakin dengan jawabannya tadi. Nah, di setiap ujung kanan di setiap nomor itu ada huruf kecil-kecil ya, ada A, B, C, D gitu. Itu menyatakan jawaban yang sudah diisikan oleh sobat prestasi. Kalau dalam lingkaran kecil itu belum ada hurufnya, misalnya ya, itu di soal nomor 2 yang warnanya masih kuning, itu lingkaran ujung kanannya masih kosong. Artinya sobat prestasi belum memberikan jawaban sama sekali di situ. Kalau sudah ada jawabannya akan terisi dengan huruf tertentu. Nah, untuk soal yang tipenya pilihan ganda kompleks, mungkin tidak akan muncul huruf, tapi muncul tanda centang. Contohnya di situ soal nomor 21, itu ada tanda centangnya di situ. Artinya itu pilihan ganda kompleks dan sudah diisi jawabannya. Gitu ya. Kemudian next. Nah, di sini kita lihat ada fitur soal. Tadi ada 3 jenis soal ya. Soal pilihan ganda kompleks, dan pilihan benar salah. Nah, dari 3 pilihan ini, kira-kira tampilannya akan seperti ini. Jika soalnya jenisnya pilihan ganda, di pilihan jawaban itu ada huruf A, B, C, D di depan jawabannya, depan alternatif jawaban.
Nah, Sobat Prestasi bisa memilih jawaban dengan mengklik menggunakan mouse ke jawaban yang diinginkan, atau menekan tombol A, B, C, D, E sesuai keinginan Sobat Prestasi masing-masing. Ya. Kemudian kalau tipe soalnya yang pilihan ganda kompleks, next. Nah, di situ ada tanda checkbox. Jadi harus dicentang, dipilih mana pilihan yang benar. Tentu bisa memilih lebih dari satu. Kalau Sobat Prestasi memilih 2, bisa dicentang 2, mau 3, mau pilih semuanya juga boleh. Tapi hati-hati tadi, kalau memilih jawaban yang salah, ada nilai negatifnya. Ya. Kemudian pilihan yang terakhir, ada pilihan benar ataupun salah, bisa dipilih menggunakan mouse atau dengan menekan tombol A dan B yang ada di situ. Kira-kira begitu ya untuk memilih jawaban. Berikutnya. Nah, kalau Sobat Prestasi sudah sampai di soal yang paling akhir, maka di pojok kanan bawah itu bukan lagi pilihan soal berikutnya, tapi langsung tombol selesai. Nanti Sobat Prestasi bisa konfirmasi ya, bahwa soalnya memang sudah sampai di nomor 40. Nanti muncul tombol selesai. Kalau Sobat Prestasi sudah yakin dengan jawabannya, bisa mengklik tombol itu. Tapi kalau belum, bisa kembali ke soal-soal berikutnya untuk mengkonfirmasi jawaban. Seandainya kita klik selesai, maka akan muncul satu halaman konfirmasi. Nah, konfirmasi ini berjenjang. Ada 3 tahap untuk mengkonfirmasi jawaban. Yang pertama, itu ada halaman seperti ini. Nanti Sobat Prestasi harus mencentang, memberikan checklist di pilihan jawaban di situ, kemudian klik tombol selesai. Jika itu ditekan, maka akan muncul satu halaman lagi, next. Kurang lebih halamannya mirip gitu ya. Akan ditanyakan lagi, apakah benar-benar yakin sudah selesai gitu. Kalau udah yakin, kita pilih lagi selesai. Kemudian akan muncul konfirmasi yang ketiga. Seperti ini. Kalau Sobat Prestasi benar-benar yakin, bisa memilih tombol selesai tes yang warnanya merah. Tapi jika tidak yakin, bisa menekan tombol kembali. Ya. Nah, seandainya kita lanjut. Kalau Sobat Prestasi memilih tombol yang kembali, maka Sobat Prestasi akan kembali ke halaman login yang awal. Nah, tentu jawaban yang tadi tidak hilang ya. Jawaban yang tadi sudah tersimpan. Jadi kalau Sobat Prestasi menekan tombol kembali, kemudian masuk ke soalnya, jawaban yang tadi sudah diisikan tetap ada di sana, tidak berubah. Ya. Nah, kalau Sobat Prestasi memilih pilihan selesai tes, maka ada halaman terima kasih ini. Terima kasih sudah menyelesaikan tes, sudah selesai gitu ya. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, Sobat Prestasi tidak bisa kembali lagi mengerjakan soal. Jadi harus hati-hati ya, harus meyakinkan pada diri sendiri bahwa, oh saya sudah selesai. Kalau belum yakin, jangan tekan tombol selesai yang ini. Oke ya, nah, lanjut. Nah, kalau misalnya Sobat Prestasi sudah kehabisan waktu misalnya, belum sempat menekan tombol selesai tes, tapi waktunya sudah habis, nanti otomatis sistem akan menampilkan halaman yang ini. Jadi jangan kaget ya, kalau misalnya waktu 2 jamnya sudah habis, loh kok halamannya tiba-tiba berubah jadi ini, saya belum mencet selesai gitu. Nggak apa-apa, memang sistemnya seperti itu. Nah, jawaban tadi sudah disimpan oleh sistem, tidak akan hilang. Ya. Nah, kalau tadi sudah selesai tes, maka saat kembali ke halaman awal, itu akan ada keterangan bahwa Sobat Prestasi sudah menyelesaikan tes dan tidak bisa mengulanginya lagi. Kira-kira seperti itu ya. Baik. Lanjut. Nah, ini ada sedikit tips dalam mengerjakan soal. Yang pertama, itu Sobat Prestasi harus hati-hati dalam menekan jawaban. Tadi kan dijelaskan Pak Irfan Hakim, kalau mengosongkan jawaban itu 0. Nah, terus Sobat Prestasi nggak sengaja nih, kepencet satu tombol. Aduh, keisi. Padahal saya tadi pengennya kosong gitu. Nah, itu nggak bisa di-undo atau dikembalikan seperti semula. Tidak bisa mengembalikan jawaban menjadi kosong lagi. Itu nggak bisa. Jadi harus hati-hati ya. Pilihlah jawaban saat benar-benar yakin akan menjawab. Kalau ragu-ragu, gunakanlah fitur ragu-ragu yang tadi tombol warna kuning. Begitu. Nah, kemudian kalau waktu tesnya belum selesai,
Sobat Prestasi masih bisa bolak-balik ke soal nomor berapapun. Ya, jadi kalau dari kami, tim juri dan pembina, itu menyarankan agar jangan membuang-buang waktu. Kalau masih ada waktu, mending balik lagi ke soal yang sebelum-sebelumnya, memastikan jawabannya memang sudah benar, sudah yakin gitu ya. Begitu. Kira-kira begitu, terima kasih. Kita kembali lagi ke Kak Vira. Baik, terima kasih Bapak Irfan Hakim dan Bapak Irfan Irawan Akbar yang sudah memberikan pemaparan. Tadi adalah pemaparan yang cukup jelas menurut saya, Pak. Dari tim juri yang juga sudah memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami untuk Sobat Prestasi di rumah. Baik Pak, selanjutnya ada sedikit pertanyaan dari Sobat Prestasi yang cukup sering ditanyakan ke narahubung nih Pak. Mungkin Pak Evan dan Pak Irfan bisa bantu menjawabnya di sini Pak. Salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan yaitu adalah, apakah ada kisi-kisi untuk soal OSNK tahun ini Pak? Dipersilakan Bapak Irfan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, Sobat Prestasi, kalau disebut sebagai kisi-kisi mungkin bukan ya. Tetapi area pertanyaannya tidak berubah dari sekian tahun OSN, terutama tingkat kota kabupaten. Biasanya ada soal yang mungkin saja berbahasa Inggris misalkan ya, tetapi konten atau isinya bukan soal bahasa Inggris gitu ya. Kemudian ada soal matematika atau fisika dasar begitu, mungkin juga diramu satu kesatuan sebagai soal bertema astronomi. Adapun yang di area astronomi ya tidak akan jauh dari tema seputaran area objek atau ruang lingkup, ruang di alam semesta ya dalam berbagai skala ukuran. Seputaran tata surya kah, atau mungkin bintang-bintang, atau mungkin seluas galaksi, universe, seperti itu. Itu saya kira selama ini tidak jauh dari situ. Nah, kemudian mengapa tadi misalkan ini sebagai tambahan ada jenis pilihan ganda kompleks? Pertama, untuk memfasilitasi tingkat kesulitan soal. Ya. Itulah alasan mengapa tidak hanya pilihan ganda atau benar salah, tapi juga ada pilihan ganda kompleks. Kemudian juga bidang astronomi ini juga ada kebutuhan khusus ya untuk supaya lebih banyak informasi yang bisa sampai lewat soal-soal ini, gitu ya. Jadi itulah salah satu caranya adalah lewat pilihan ganda kompleks misalkan. Nah, seputaran itu barangkali yang bisa disampaikan terkait dengan apa saja isi dari soal, ruang lingkupnya seperti apa, itu tidak akan jauh dari itu. Nah, disarankan dipersiapkan dari sekarang dasar-dasarnya, matematikanya, fisika dasarnya di berbagai area pembahasan, gitu ya. Itu saya kira sudah mencukupi. Ya. Demikian, Kak Vira. Baik Pak. Ya. Intinya Sobat Prestasi harus belajar ya Pak ya. Harus mempelajari tentang astronomi lebih giat lagi untuk tahun ini agar bisa sampai ke jenjang ke tingkat yang nasional. Baik Pak. Untuk pertanyaan kedua nih Pak, apakah peserta diperbolehkan izin ke toilet atau minum saat ujian berlangsung? Untuk Bapak Irfan, ya. dipersilakan untuk menjawab Pak. Ya, saya prioritasnya menyarankan sebelum tes dimulai, silakan ke toilet lebih dulu, begitu ya, biar lebih tenang. Bukan berarti dilarang ya untuk izin ke toilet, itu dipersilahkan karena nanti ada pengawas dan kemudian juga sebetulnya ada proktor ya. Jadi sistem tes ini dari sisi sistem lokalnya itu ada yang menangani. Jadi bukan tim juri ya nanti. Itu karena sistem ANBK ini sudah punya sejarah yang cukup panjang, sebelumnya adalah UNBK ya kalau saya tidak silap. Nah, itu di sekolah selalu ada yang punya kemampuan untuk melayani siswa untuk kebutuhan ini, termasuk tadi ya
token misalkan. Nah, adapun untuk kebutuhan spesifik tadi pengawasan itu bisa dimintakan izin ke pengawas untuk ke toilet misalkan. Kemudian bagaimana kalau makan minum? Nah, itu biasanya khas masing-masing tempat ya, masing-masing sekolah. Biasanya ada kebutuhan untuk melayani peserta juga. Namun kalau saya titip pesan supaya dijaga saja kalau memang ada misalkan supaya tidak menumpahkan air misalkan ya air minum ke device atau ke komputer gitu ya, ke keyboard dan seterusnya. Jadi jagalah selalu waktu yang berharga itu termasuk peralatannya supaya tidak terganggu oleh tambahan-tambahan tadi gitu ya. Saya kira demikian ya Kak Fira. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin pertanyaan terakhir ya Pak ya. Apakah surat keterangan buta warna boleh menggunakan yang sudah lama, Pak? Mungkin untuk Bapak Evan dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Oh, baik. Kalau di buku panduan itu memang dicantumkan ya bahwa salah satu syarat peserta OSN itu bebas buta warna gitu. Nah, itu harus dikuatkan dengan surat keterangan dokter. Nah, surat keterangan dokter yang dimaksud ini sebenarnya cukup dari surat keterangan dokter puskesmas ya, tidak perlu ke dokter spesialis mata misalnya. Nah, untuk surat keterangannya apakah boleh menggunakan yang lama, sebaiknya dikeluarkan setidaknya di tahun 2022 ini. Karena kan kondisi mata berubah ya, zaman dulu, zaman sekarang itu bisa mengalami perubahan. Nah, untuk surat ini kapan diunggahnya nanti saat di level provinsi, saat OSP. Jadi untuk OSNK ini masih belum. Jadi Sobat Prestasi bisa menyiapkan dulu suratnya dari sekarang, misalnya ya, biar nanti tidak terburu-buru saat OSNP nanti bisa diunggah ke server Puspresnas begitu. Baik. Untuk Sobat Prestasi yang masih belum paham terkait pemaparan dan jawaban yang juri sudah sampaikan, atau masih ada yang ingin ditanyakan, masih bingung, bisa langsung menghubungi narasumber hubung bidang astronomi ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. M. Irfan Hakim, MSI, dan Bapak Evan Irwan Akbar, dan juga Pak Hakim yang sudah berkenan hadir pada hari ini, yang sudah memberikan pemaparan dan juga menjawab pertanyaan Sobat Prestasi terkait teknisi OSNK bidang astronomi tahun 2022. Oke, Sobat Prestasi, untuk kalian semua tetap semangat, sportivitas tanpa batas karena jujur itu juara. Saya Safira Gasani, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.